Ini adalah program pelatihan yang diusulkan untuk tahun anggaran ini. Jillian, ini adalah program yang sangat komprehensif. Mengingat posisi keuangan kita saat ini dan ekonomi yang sedang stagnan, saya rasa Anda terlalu ambisius. Saya setuju, Mason. Hal ini tampaknya tidak terkait dengan situasi kerja. Saya tidak mengerti mengapa kita perlu mengeluarkan uang untuk pelatihan tertawa. Buat saya, ini hanya membuang waktu. Acara ini sebagai icebreaker untuk program pengembangan manajemen. Ini akan menjadi hiburan untuk membuat semuanya lebih rileks. Pertanyaan saya tetap sama. Mengapa kita tetap perlu mengeluarkan uang untuk omong kosong ini? Maaf Jillian, tapi saya telah menghadiri salah satu program ini di kantor saya sebelumnya. Dan menurut saya, program ini kekanak-kanakan, memalukan, dan membuang-buang waktu. Jujur, saya membencinya. Berdandan dengan kostum bodoh dan bermain dengan boneka Barbie bukanlah ide yang bagus untuk pelatihan manajemen. Saya paham betul maksud Anda semua, tetapi program tersebut telah berhasil. Star Industry secara teratur menggunakannya dalam program pengembangan eksekutif mereka dan menganggapnya sebagai aktivitas yang hebat. Saya juga ingin mempertanyakan perlunya program diversity management ini. Anggaran yang diusulkan untuk itu sangat besar. Saya juga mendapat pertanyaan dari dua staf saya tentang keharusan mereka menghadiri program ini. Seperti yang sudah saya katakan, seluruh karyawan wajib mengikuti pelatihan ini. Itu alasannya secara keseluruhan budget tampak lebih besar. Tetapi, jika dibagi tiap karyawan, maka akan sangat masuk akal. Apa Anda yakin semuanya wajib hadir? Tentu saja. Well, kalau begitu kita punya masalah. Maksudnya, Mary dan Siti telah menyatakan bahwa mereka tidak ingin berpartisipasi dalam pelatihan sejenis ini. kenapa tidak? Ayolah Gillian, kamu harus tahu. Mary adalah seorang Katolik yang loyal, dan Siti adalah seorang Muslim yang sangat taat. Mereka berdua secara moral menentang homoseksualitas, dan jika mereka harus datang ke program ini, maka itu tentunya akan tidak menghormati agama mereka. Bahkan, jika dipaksa hadir, bisa jadi nih, mereka akan merasa menjadi korban diskriminasi. Bisakah saya berpendapat, kehadiran harus wajib? Jika tidak, kami rentan dituntut karena tidak melakukan hal untuk mencegah diskriminasi. Jika misalnya salah satu karyawan gay atau lesbian kita mengklaim telah didiskriminasi oleh Mary atau Siti, kita tidak memiliki pembelaan. Kita harus terlihat jelas telah mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan semua karyawan kita menyadari bahwa diskriminasi tidak dapat diterima. Di manakah bukti bahwa pelatihan semacam ini efektif dalam mengubah sikap dan perilaku, kemudian dapat mengurangi diskriminasi? Bagi saya, ini terdengar omong kosong. Travis, kenyataannya adalah tidak masalah apakah itu efektif atau tidak. Kita harus terlihat aktif melakukan sesuatu untuk mengkomunikasikan kepada karyawan kita bahwa diskriminasi tidak dapat diterima. Ini sebuah tantangan langkah konkret, bukan keefektifan. Jadi maksud Anda adalah bahwa pelatihan semacam ini yang tujuan utamanya adalah untuk melindungi perusahaan dari tuntutan. Bisa dibilang begitu, anggap saja ini bentuk dari asuransi. Mason, sehubungan dengan hal ini, saya sangat menyarankan agar program pelatihan yang diusulkan diperiksa ulang oleh Jillian, dan Jillian diminta untuk mengkoreksi pengeluaran yang telah dianggarkannya. Kedua contoh yang telah kita bahas tentunya harus menimbulkan keprihatinan mengenai nilai pelatihan di perusahaan ini. Bagi saya, tampaknya Departemen SDM meminta kita untuk membuang waktu untuk sebuah acara hiburan. Saya tidak melihat bagaimana semua ini dapat meningkatkan produktivitas atau kontribusi pada keuntungan perusahaan. Terima kasih atas pendapat saudara semua. Saya pikir akan adil jika Jillian diberi kesempatan untuk menjawab sebelum kita semua mengambil keputusan. Silahkan Jillian.